Julia Prastini alias Jule kembali menjadi sasaran hujatan netizen yang budiman setelah klarifikasinya soal alasan berselingkuh karena merasa lelah terus hamil. Ucapan itu menuai reaksi keras, terutama dari para pria yang menilai alasannya tidak masuk akal dan terkesan menyalahkan suami. Namun, seorang netizen yang budiman dengan akun Aisyana mencoba memberi pandangan berbeda. Ia menilai komentar netizen yang berbakti pria terlalu meremehkan beratnya kehamilan yang berulang kali dialami seorang perempuan, yang tidak hanya menguras tenaga tapi juga mengguncang kondisi mental. Ia menjelaskan bahwa proses hamil dan melahirkan adalah perjuangan total yang tidak bisa dipandang ringan. Mual berkepanjangan, tubuh melemah, dan trauma emosional kerap muncul tanpa disadari. Meskipun tidak membenarkan perselingkuhan, ia menegaskan pentingnya empati para suami terhadap istri yang kelelahan. Kurangnya kepekaan dan pemahaman menurutnya bisa memicu kehancuran rumah tangga seperti yang dialami Jule jika rasa lelah istri terus diabaikan. Sekarang tuh lagi marak ya konten yang membahas tentang Jule, dan kebanyakan hampir semua konten itu ngehujat dia atas kelakuan dia yang sudah menyelingkuhi suaminya, yaitu Aa Daehun, yang dikenal sangat baik, bertanggung jawab, dan juga penuh kasih terhadap anak-anaknya. Banyak sekali yang mengibaratkan Jule ini sebagai hewan yang mereka kasih makan makanan yang menjijikan, dan banyak sekali yang ngatain dia itu sebagai perempuan yang gak tahu diri, gak tahu bersyukur. Tapi ada satu hal yang sangat mengganggu perasaan aku banget, dimana ini kebanyakan yang ngatain Jule ini laki-laki, mau itu laki-laki yang sudah menikah dan punya anak, ataupun juga laki-laki single yang jangankan punya anak, mereka itu belum pada nikah. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, di sini aku tidak ingin menyudutkan siapapun dan juga tidak ingin membela siapapun ya. Karena aku dan suamiku adalah termasuk orang yang sangat menjunjung sekali kesetiaan di dalam rumah tangga dan sangat tabu tuh dengan yang namanya perselingkuhan. Tapi ada banyak sekali tuh pernyataan dari para laki-laki ini yang sangat mengganggu perasaan aku banget, yang dimana mereka itu membahas tentang salah satu alasan kenapa Jule itu berselingkuh, yaitu karena seringnya dihamilin atau dibuntingin tuh oleh suaminya. Yang sangat aku mengganggu banget dari pernyataan para laki-laki ini, mau itu yang masih single ataupun juga yang sudah nikah dan punya anak, mereka itu seperti menyepelekan gitu kan, menyepelekan tentang kehamilan yang dialami dan terjadi kepada perempuan yang itu mungkin karena mereka nggak pernah ngalamin yang namanya bunting dan melahirkan. Dan yang aku lihat, Jule memang memiliki anak yang umurnya itu sangat dekat-dekat sekali ya, dan aku ngerti banget tentang psikologi seorang ibu yang harus hamil kemudian menyusui dan sementara masih ada anak batita atau balita lainnya di rumah. Bagi laki-laki mungkin ini adalah alasan yang sangat dangkal dan sangat dibuat-buat ya. Hamil dan melahirkan itu kan kodrat perempuan. Ya memang betul Pak, memang betul bro. Kita itu memiliki kodrat sebagai perempuan yang hamil dan melahirkan yang gak bisa kalian lakukan. Tapi tahu nggak? Hamil dan melahirkan itu adalah sesuatu hal yang membuat kita harus totalitas di situ. Bukan saja perubahan secara fisik, tapi juga psikis kita itu juga banyak sekali yang terganggu tuh dikarenakan oleh kehamilan dan juga melahirkan. Karena setiap ibu itu memiliki tingkat toleransi rasa sakit dan juga mentalnya itu berbeda-beda. Dan tiap kendala ketika mereka hamil dan melahirkan itu juga tingkatannya berbeda-beda. Ada yang lancar-lancar aja, sehat-sehat aja, tapi ada juga yang memiliki kendala seperti yang aku alami, yaitu ketika aku hamil dari usia trimester pertama sampai trimester kedua, atau dari 1 bulan sampai 6 bulan, aku tuh muntah hampir tiap hari, bisa berkali-kali dalam sehari, yang membuat badanku itu turun drastis, sangat-sangat kurus. Dan itu tuh sangat menyiksa sekali ya. Selama berbulan-bulan aku harus muntah-muntah, tidak ada makanan dan juga minum juga sampai keluar. Aku bahkan sampai anti tuh untuk melihat matahari. Aku sampai terusan diam di kamar sampai berhari-hari, berbulan-bulan lamanya selama hamil muda itu. Dan itu tuh menyisakan trauma ya sekarang ketika aku masuk angin dan berasa mual.
aku tuh merasa jangan-jangan ini hamil, dan itu tuh sangat-sangat membuat ketakutan ya di diri aku gitu, karena aku takut banget kalau hamil aku akan merasakan lagi penderitaan seperti yang dulu akan alami. Bahkan sampai sekarang aku tuh sampai nyetop tes pack atau tes kehamilan karena saking parnonya dan traumanya gitu, jangan sampai aku hamil lagi. Dan itu baru kendala di masa kehamilan, belum nanti mungkin ada masa kelahiran ya, ada yang proses normal dan lancar-lancar saja, ada juga prosesnya yang sesar yang atau juga mengalami kendala-kendala berat lainnya. Dan ini tuh mohon ya Pak, mohon ya bro, nggak bisa disepelekan seenteng kalian itu menghujat Jule hanya dikarenakan alasannya sering dibuntingin atau dihamilin, karena kalian nggak paham gimana di posisi dia saat itu. Walaupun sekali lagi disclaimer ya, aku tuh tidak membenarkan alasan apapun untuk terjadinya perselingkuhan, dan aku tidak membela Jule ya untuk hal ini. Ini sih mungkin keblunderan Jule ya untuk mengangkat alasan tersebut ke publik sehingga kemudian mendatangkan hujatan yang makin deras kepada dia, yang padahal sebenarnya kalau dia keberatan untuk nggak hamil lagi atau juga dia lelah hamil terus, kan bisa ada jalan lain, yaitu ber-KB, nggak usah harus ganti pasangan juga. Tapi apapun alasannya ya udahlah, let it be, karena sebagai suaminya Daehyun juga udah mengikhlaskannya kok. Yang penting nih peringatan bagi para suami di luar sana, jika ada sinyal-sinyal istri kalian itu udah lelah terus-terusan kalian hamilin atau melahirkan dalam jarak waktu yang dekat-dekat, kalian tuh harus peka dan hati-hati, jangan sampai istri kalian memiliki alasan untuk jadi Jule yang berikutnya gara-gara kalian nggak peka atau kalian tuh nggak mau tahu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku takut si Daehyun bakalan balikan sama Jule. Jujur sebenarnya gue juga takut. Karena kenapa? Karena Daehyun tuh kelihatan sangat amat green flag, laki-laki yang gak neko-neko. Jadi mungkin memang akan ada kesempatan itu di mata Daehyun nih pasti. Tapi mari kita sadarkan Daehyun jangan mau balikan, masih banyak perempuan yang mau sama kamu dan masih banyak perempuan yang benar gitu loh di luar sana ya. Ya gitu deh intinya. Mari kita terus ramaikan sosial media biar Daehyun lihat kelakuan mantannya, biar dia tuh ilfil. Kalau udah ilfil tuh udah guys, biasanya udahan gitu loh. Jadi bikin ilfil aja dulu. Gak tahu Daehyun tuh bisa ilfil gak sih sama orang, gak tahu jujur. Atau kalian doain aja Daehyun sama gue deh. Kalau bahas perselingkuhan ya, apalagi itu udah rumah tangga, apalagi itu seorang istri, gua gimana gitu. Intinya mania, kalau istri sudah jelas-jelas ketahuan selingkuh nih ya, ada aja alasannya. Seakan-akan tuh memojokkan kita, menyalahkan kita, memaksa kita tuh buat berpikir dan membenarkan gitu kalau istri selingkuh tuh gara-gara kita, salahnya kita, kurangnya kita, begitu tuh. Dan kalau seorang istri nih, kalau udah selingkuh nih, walaupun sebesar apapun ya, logika menjelaskan kepada istri tuh, tetap aja seorang istri kalau udah selingkuh tuh sering tersesat dengan perasaan dan nafsunya. Kalau udah nafsu nih, lanjut ke onyen-onyen, berhenti kalau ketahuan. Kalau udah ketahuan nih, playing victim, menyalahkan kita, menyudutkan kita, memojokkan kita. Tuh, gimana coba? Bangsat kan? Emang bangsat. Dan rata-rata nih ya, selingkuhan istri tuh dari tampang, dari kerjaannya, lebih bawah atau lebih rendah dari kita. Bahkan nih ya, yang lebih parahnya lagi, seorang istri itu selingkuh bukan sama seorang duda, kalau nggak bujang, tetapi ini ya, malah sama suami orang. Dilalah selingkuh itu udah salah, ini mah selingkuhnya sama suami orang. Gila kan? Luar biasa kan? Coba itu. Jadi nih, kalau kalian mau nerimain lagi nih istri yang udah jelas-jelas ketahuan selingkuh, pikir-pikir dulu dah 1000 kali. Bukan saja 1000 kali, tapi 1.000.000 kali. Karena selingkuh itu tuh penyakit. Masuknya udah sifat, watak, dan tabiat. Suatu saat nanti nih bisa kambuh lagi, bisa kumat lagi. Tuh, begitu. Terus perlu kalian tahu nih ya, seorang istri tuh kalau udah ketahuan selingkuh, walaupun dia udah minta maaf, udah mengaku salah, udah tobat lah, tapi mereka tuh sama selingkuhannya belum benar-benar berakhir. Mereka tuh cuman break. Sekali lagi break. Nunggu suasana adem dulu, reda dulu, dingin dulu. Tuh, habis itu mereka lanjut lagi.
Tuh, coba itu. Terus kalau kalian nih pengen bener-bener tuh istri kita sama selingkuhannya bener-bener berakhir gitu, ya cuman ada dua. Salah satunya nih, mereka atau istri kalian tuh punya penyakit stroke, kalau enggak meninggoy. Tuh, kalau udah meninggoy dan punya penyakit stroke tuh, mereka tuh perselingkuhannya benar-benar berakhir. Karena masa iya kalau udah punya penyakit stroke, mereka masih bisa selingkuh? Kan nggak mungkin juga. Jadi intinya nih ya, kalau istri sudah jelas-jelas ketahuan selingkuh, pikir-pikir dulu dah. Dan itu bukan sekedar hal sepele, tapi itu udah masuknya penyakit. Suatu saat nanti bisa kambuh lagi, bisa kumat lagi. Karena itu udah masuknya sifat, watak, dan tabiat. Tuh, gua kasih tahu aja ya, hati-hati dah. Intinya mah dah, walaupun dia udah minta maaf, ngaku salah, lebay lah, sujud ke kita Allah, menangis-nangis lah. Intinya mah itu mereka cuman break, bukan berarti benar-benar perselingkuhan mereka tuh berakhir. Intinya mah cuman break, nunggu suasana adem dulu, reda dulu, dingin dulu. Tuh habis itu mereka lanjut lagi. Gua kasih tahu aja ya sama lu kalian nih yang udah berumah tangga, hati-hati, pikir-pikir dulu sejuta kali dah. Intinya mah ya, peace.